Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bukaila Mutiara Syarani ingin membacakan jawaban dari tugas belajar di luar kelas hari kedua. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system sendiri adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Anak berperan sebagai subjek belajarnya. Artinya, anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Setiap anak punya kemampuan dan minatnya yang berbeda. Dengan sistem ini, anak belajar sesuai kemampuannya, lebih percaya diri, dan tumbuh minat belajarnya tanpa tekanan. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar proses belajar dilakukan secara bertahap atau small step system. Karena tidak mungkin bertahap jika proses belajar yang dilakukan secara klasikal. Yang keempat, dibimbang murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran murid sendiri yaitu sebagai subjek belajar berperan aktif dalam proses belajar sambil bermainnya. Peran motivator yaitu apresiasi kepadanya, memberikan motivasi kepada anak-anak agar anak-anak lebih semangat belajar dan semakin hari semakin menggelora. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Classical system sendiri perbandingannya lebih banyak satu banding banyak murid. Tapi kalau individual system, yaitu perbandingannya lebih sedikit. Misalnya satu motivator banding 5 atau 4 anak. Classical system sendiri memiliki materi yang diberikan itu sama atau serentak. Individual system yaitu materinya berbeda-beda sesuai kemampuan anak. Classical system kurikulumnya sudah ditentukan. Sedangkan individual system itu kurikulumnya menyesuaikan kemampuan anak. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Motivator harus mempelajari dan mengenal karakter setiap anak-anak didiknya agar dapat melakukan pendekatan yang sesuai dengan karakter masing-masing anak. Motivator harus mencari tahu kesukaan setiap anak didiknya agar dapat mengarahkan anak melakukan kegiatan apa yang mereka sukai sehingga anak tertarik melakukan kegiatan bermain sambil belajar. Satu langkah ada di depan anak agar kita dapat melakukan langkah antisipasi. Jangan minta dimengerti oleh anak, kitalah yang harus mengerti dan memahami mereka. Memberikan reward dan melakukan evaluasi efeksi setiap saat agar motivator dapat memastikan setiap anak didiknya senang dan bersemangat melakukan kegiatan belajar sambil bermain. Yang ketujuh, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Anak akan lebih mudah memahami semua proses belajarnya karena secara bertahap dan sesuai dengan kemampuan anak. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Anak akan sulit memahami setiap tahapan karena tidak semua mereka memiliki kemampuan yang sama jika menggunakan metode classical system. Yang bagian B, 1. Apa pengertian variation skill? Variation skill sendiri adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar yang meliputi yang pertama adalah kemampuan afektif. Kemampuan afektif itu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, seperti kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang kedua adalah kemampuan kognitif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti kegiatan membaca dan berhitung. Yang ketiga adalah kemampuan psikomotorik, yaitu kegiatan fisik yang berkaitan dengan penggunaan tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tangan dan kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Motorik halus sendiri yaitu kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Untuk menghindari kebosanan anak-anak, menyesuaikan gaya belajar anak, meningkatkan semangat belajarnya, serta mendukung fun learning. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuan dari variation skill sendiri adalah agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar.
Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar yang pertama adalah kemampuan afektif, kemampuan kognitif, dan ketiga, kemampuan psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan seperti membaca dan menghitung. Yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Yaitu kegiatan seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dengan cara teori bandul. Bagian C. 1. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? Hukum akibat. Yaitu ketika kita melakukan sesuatu yang menyenangkan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Yaitu ketika suatu kegiatan yang harus diulang maka berdampak akan mampu. Misal jika anak-anak sedang mengulang-ulang, nanti anak-anak semakin kuat ingatannya. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? Yaitu ketika seorang semakin mampu, maka akan semakin siap serta semakin terampil. Sekian dari saya, Bu Kaila Mutiara Syarani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.